Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang amat dekat dengan kita. Contohnya nih, saat kamu membuat kopi di pagi hari, pernahkah kamu bertanya, mengapa harus dengan air panas kopi tersebut dapat larut dengan cepat? Mari kita simak penjelasan berikut. Hal tersebut berkaitan dengan laju reaksi, yaitu pada bagian temperatur yang mempengaruhi suatu laju reaksi. Laju reaksi sendiri itu apa sih? Laju reaksi itu ialah perubahan konsentrasi reaktan atau produk bersatuan waktu. Besaran laju reaksi bisa kita lihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi itu bisa berubah-ubah loh, lebih cepat atau lebih lambat pada reaktan-reaktan yang sama. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti konsentrasi dan suhu. Pada konsentrasi, jumlah molekul pada konsentrasi yang banyak akan lebih banyak juga. Hal tersebut akan memungkinkan jumlah tumbukan yang efektif lebih banyak pula, dan reaksi akan berlangsung lebih cepat. Pada laju reaksi yang dipengaruhi oleh suhu, bila mana suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka menyebabkan partikel akan semakin reaktif atau semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering dan menyebabkan laju reaksi semakin besar. Contohnya ketika kita sedang memasak dan suhu kita naikkan, maka masakan yang kita masak akan lebih cepat matang. Oke, lalu jawaban dari pertanyaan ibu tadi apa ya? Mengapa dengan air panas kopi dapat dengan cepat larut? Jawabannya adalah karena dengan air panas tersebut pergerakan partikel air lebih cepat. Inilah yang menyebabkan tumbukan antara zat pelarut dengan zat terlarut. Sehingga hal ini yang menjadi alasan mengapa air panas lebih mudah untuk melarutkan gula ataupun garam ataupun kopi yang akan kita minum di pagi hari. Oke, untuk memahami lebih lanjut, mari kita lakukan sebuah percobaan. Halo, saya Cima, asistennya Bu Zahra. Kali ini saya akan memandu dan menjelaskan praktikum mengenai laju reaksi. Silahkan simak penjelasan berikut. Kali ini kita akan menggunakan Crocodile, yaitu sebuah program simulasi praktik dengan menggunakan Windows. Sebelum melakukan praktikum, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu fitur-fitur atau menu apa saja yang tersedia dalam praktikum laju reaksi pada bagian temperatur. Pada bagian bawah, kita dapat melihat bagaimana petunjuk atau pelaksanaan praktikum dalam temperatur pada sebuah laju reaksi. Kemudian, ketika kita arahkan kursor ke arah tube, kita dapat mengetahui reaction details. Pada reaction details pun ada 3 opsi. Kita bisa pilih dan melihat apa yang ingin kita ketahui secara ionik, simbolik, ataupun word. Contohnya pada simbolik, yaitu ada H2O, HCl, CaCO3. Fitur lainnya yaitu kita bisa mengetahui atom viewer-nya. Seperti yang terlihat, ada atom viewer dari water, hydrogen ion, dan chloride ion. Lanjut, ketika kita ingin mengosongkan tube ini, kita tinggal pilih empty. Dan kita bisa mengcustom suhunya loh. Saat ini kita akan menggunakan suhu 85 derajat Celcius dan 0 derajat Celcius untuk melihat perbedaan yang akan terjadi. Oke, langsung saja kita lakukan praktikumnya. Yang pertama, petunjuknya yaitu, in this kit, you will learn how temperature affects the rate of a reaction. Dalam kit ini kita akan mempelajari bagaimana suhu dapat mempengaruhi suatu laju reaksi. Next, the test tube both contain identical calcium carbonate powder and hydrochloric acid. Tabung reaksi keduanya ini mengandung bubuk kalsium karbonat dan asam klorida yang identik. Which reaction do you think will react the fastest? Menurut kalian, reaksi mana yang akan bereaksi paling cepat?
Apakah pada saat suhunya 0 derajat Celcius atau pada saat 85 derajat Celcius? Ayo yang mana? Lanjut. Perintah keempat yaitu drag on the green balloon and attach it to the test tube you think will react fastest. Align the pad on top of the tube with the pad of a button of the balloon. Seret balon hijau ini dan tempelkan ke dalam tabung reaksi yang menurut Anda akan bereaksi paling cepat. Yang mana ya? Kita akan mencoba pada 85 derajat Celcius. Kita letakkan pada tube-nya. Oke. Next. Attach the red balloon to the test tube you think reacts slowest. Tempelkan balon merah ini pada tabung reaksi yang menurut Anda paling lambat bereaksi. Oke, kita tempelkan perkiraannya pada 0 derajat Celcius. Jadi, kita tempelkan balon hijau pada 85 derajat Celcius dan balon merah pada 0 derajat Celcius. Jika sudah, maka kita klik next page. Unpause the model by pressing the button and watch the balloons inflate. Unpause, silahkan klik unpause ini dengan menekan tombol dan saksikan balon mengembang dan apa yang akan terjadi. Silahkan diklik. Kita bisa lihat balon mana yang lebih cepat mengembang dan meledak. Ternyata pada saat 85 derajat Celcius, balon meledak terlebih dahulu dibanding dengan 0 derajat Celcius. Bagaimana? Seru kan? Setelah praktikum, mari kita dengar penjelasan dari Bu Zara. Terima kasih Cima sudah membantu Ibu dalam menjelaskan bagaimana praktikum kimia mengenai temperatur yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, setelah praktikum, Ibu mau bertanya, mengapa balon hijau terlebih dahulu meledak? Izin berpendapat, Bu. Menurut saya, itu terjadi karena faktor suhu di balon hijau lebih tinggi sehingga balonnya lebih cepat meledak atau meletus. Terima kasih Amira atas pendapatnya. Good job. Oke. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai suhu yang dapat mempengaruhi suatu laju reaksi. Partikel-partikel dalam zat selalu bergerak. Jika suhu dinaikkan, maka energi kinetiknya pun akan bertambah, sehingga tumbukan antar partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi pengaktifan. Hal ini akan menyebabkan lebih banyak terjadinya tumbukan yang efektif dan menghasilkan reaksi. Pada intinya, jika suatu reaksi terjadi itu diakibatkan karena terjadinya tumbukan yang efektif. Oke, agar adik-adik bisa memahami lebih lanjut mengenai pengaruh suhu terhadap laju reaksi, mari perhatikan animasi di bawah ini. Animasi di bawah ini menjelaskan pembentukan MgCl2 dari Mg dan HCl pada suhu tinggi dan suhu rendah. Pada animasi ini menunjukkan pembentukan MgCl2 yang dilakukan pada suhu tinggi, di mana hanya diperlukan waktu 10 detik saja agar terbentuk MgCl2 dari Mg dan HCl. Sedangkan pada suhu yang lebih rendah diperlukan waktu 25 detik agar terbentuk MgCl2 dari Mg dan HCl.